kedermawanan antara Aisyah dengan Asma itu berbeda. Amma Aisyah, adapun Aisyah, dia mengumpulkan hartanya dulu, udah banyak, baru disedekahkan, baru diinfakkan. Nah, beda dengan Asma. Wa amma Asma, adapun Asma, kalau Asma itu tidak, berapapun yang dia punya, itu yang disedekahkan, itu yang diberikan, itu disolusikan. Bahkan sampai hari ini bahkan Khadijah dan keluarganya itu disebut dengan keluarga tahirah, keluarga yang suci, keluarga yang mulia. Dan saya termasuk memegang hidung saya, kata saudara. Ini membuat Nabi tersenyum, ketawa gitu ya, dan begitu cara dia menghibur baginda Rasul. Wanita inspiratif dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Setiap masa ada pahlawannya. Setiap peristiwa ada orang-orang yang menonjol di antara peristiwa-peristiwa tersebut. Pahlawan kita hari ini adalah serial wanita-wanita inspiratif dalam sejarah. Asma bint Abu Bakar. Namanya pendek, tapi usia dan kiprahnya panjang. Dia adalah Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama Asma tentu saja mengingatkan kita kepada keluarga besar Abu Bakar Siddiq. Di antaranya adalah Aisyah, putri beliau. Dan betul, Aisyah merupakan adik dari Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengatakan jarak usia antara adik kakak ini berkisar 10 tahunan lebih muda Aisyah. Jadi Asma binti Abu Bakar lebih tua daripada Aisyah. Nah, dari sinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang usia Aisyah. Sebab usia Asma binti Abu Bakar dicatat dalam banyak sejarah. Misalnya disebutkan Asma binti Abu Bakar ini ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah usianya 27 tahun. 27 tahun. Artinya kalau usia Asma 27 tahun dan usia Aisyah berselisih sekitar 10 tahun, ketika hijrah usia Aisyah 17 tahun. Nah, Nabi menikahi beliau 2 tahun sebelumnya, berarti ketika menikah dengan Rasulullah usia Aisyah sekitar 15 tahun. Ini satu pendapat. Ya. Nah, kita sudah bahas ini pada kisah Aisyah. Nanti silakan teman-teman cek di video-video sebelumnya. Nah, kita akan bahas tentang sosok Asma binti Abu Bakar Siddiq ini. Asma binti Abu Bakar Siddiq, keluarga besar Abu Bakar Siddiq, merupakan orang yang banyak disebut khususnya ketika peristiwa hijrah. Ya, jadi ketika baginda Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, dan salah satu strategi beliau menggunakan Jabal Sur atau Bukit Sur untuk tempat bersembunyi. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanan rute hijrah Nabi dari Mekah menuju ke Madinah mestinya ke arah utara. Tapi tidak, Nabi justru ke arah selatan lebih dulu, menginap 3 hari di Gua Sur, baru setelah itu setelah kondisi aman beliau turun dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ketika berada di Gua Sur ini 3 hari, sekitar 3 atau 4 hari lamanya, baginda Rasul tidak kelaparan. Bersama Abu Bakar Siddiq tidak kehausan. Mengapa? Nah, karena Asma binti Abu Bakar inilah yang menyuplai, mengirimkan makanan untuk ayahanda dan ayahandanya dan Rasulullah. Ya. Karena itu dalam bentangan sejarah Asma binti Abu Bakar ini dikenal dengan Zatu Nitaqain, atau orang yang memiliki 2 ikat pinggang. Karena dia menggunakan ikat pinggangnya untuk mengikatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Sebuah ide yang kreatif dan sekaligus sebuah perjuangan yang dahsyat karena menempuh Jabal Sur dari bawah ke atas itu tidak kurang dari 2 jam perjalanan sekarang. Dengan medan yang enak sekarang. Kalau dulu kan belum tentu enak. Dan konon ada yang mengatakan waktu itu Asma binti Abu Bakar sedang hamil tua. Mengapa? Sebab ketika dihijrah dari Mekah ke Madinah dan tiba di Madinah, lahirlah bayi laki-laki pertama pasca hijrah, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, sebab Asma ini menikah dengan
sahabat terkemuka Rasulullah, yaitu Zubair bin Awam. Lahirlah anak mereka, yang pertama namanya Abdullah bin Zubair. Kisah tentang Abdullah bin Zubair ini panjang, ya. Makanya Asma ini ada yang menjuluki anaknya khalifah, bapaknya khalifah, ya. Karena anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair ini sempat menjadi khalifah, ya, di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, ya, dan sebelumnya Muawiyah bin Yazid. Jadi di tanah Hijaz khalifahnya Abdullah bin Zubair, sementara di Damaskus dan sekitarnya khalifahnya adalah dari kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, maka hijrahlah Asma binti Abu Bakar Siddiq ini ke Madinah Al-Munawwarah membersamai baginda Rasul SAW, ikut berbagai peristiwa besar bersama Nabi SAW. Dan Asma binti Abu Bakar ini termasuk wanita yang memiliki azam yang kuat, ya, dan sekaligus seorang yang sangat dermawan, ya, seorang yang sangat dermawan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, para ulama menegaskan bahwa tidak ada orang yang ajwad, ya, lebih dermawan daripada Asma dan Aisyah, ya. Namun kedermawanan adik kakak ini itu berbeda, ya, kedermawanan mereka berbeda. Dituturkan oleh Hisham bin Urwah, ya, Hisham bin Urwah dari Qasim bin Muhammad mengatakan, sami'tu Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, ya, aku mendengar Abdullah bin Zubair mengatakan, yaqulu ma ra'aitu imra'ah, saya tidak menemukan seorang perempuan qat ajwadu min Aisyata wa Asma, yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Wajuduhuma mukhtalif, tapi kedermawanan antara adik kakak ini itu berbeda. Ini teman-teman sekalian bisa silakan mau pilih, mau dermawan seperti Aisyah atau mau dermawan seperti Asma. Wajuduhuma mukhtalif. Amma Aisyah, adapun Aisyah, fakanat tajma'u syai'a ila syai', hatta idza istama'a indaha wada'athu mawadi'. Jadi kalau kedermawan Aisyah ini, dia ngumpulin dulu gitu kan, hartanya itu dikumpulin dulu, ya, baru kemudian disedekahkan. Ini kedermawanan Aisyah. Lalu bagaimana kedermawanan Asma? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah. Ya, kita masih di program Wanita-Wanita Inspiratif dalam Sejarah bersama Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada sesi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Asma binti Abu Bakar Siddiq ini, ya, seorang yang mujahidah, ya, orang yang tegar, ya. Dialah yang berperan penting dalam hijrahnya Rasulullah, mengantarkan makanan untuk beliau. Dan kita juga sudah bahas bersama dengan Aisyah, dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Namun ulama atau kemudian saudaranya, anaknya membedakan, ya. Az-Zubair bin Awam mengatakan kedermawanan antara Aisyah dengan Asma itu berbeda. Amma Aisyah, adapun Aisyah, dia mengumpulkan hartanya dulu, udah banyak, baru disedekahkan, baru diinfakkan. Nah, beda dengan Asma. Wa amma Asma, adapun Asma, fakanat la tadakhiru syai'an liqad. Nah, kalau Asma itu tidak, berapapun yang dia punya, itu yang disedekahkan, itu yang diberikan, itu distribusikan. Jadi teman-teman silakan pilih, mau dermawan seperti Aisyah, kumpulin dulu gitu kan, baru kemudian infakkan dan lebih banyak biasanya, atau sebaliknya, ya, berapa yang ada itu yang diinfakkan. Kalau masih tahap belajar, ya, barangkali cara-cara Asma mungkin bisa dipakai, ya, dikit tapi terus. Sebab kalau udah banyak biasanya malah sayang dan nggak jadi infak. Nah, ini masalah gitu ya. Jadi tapi tidak salah, karena ada juga orang yang bahkan kalau kita kuat gitu ya, dikumpulkan dulu lah kemudian infak, itu manfaatnya akan lebih besar daripada dikit-dikit. Mungkin ya kita mau ngapain nih dengan uang yang sedikit gitu kan, walaupun boleh-boleh saja. Jadi ada kelebihan ketika seseorang dikumpulkan uangnya banyak kemudian baru infakkan, ya, tapi hati-hati
Kalau tidak kuat bisa nggak jadi infak karena udah sayang, atau infaknya tetap dikit. Intinya apa? Mau infak seperti Asma boleh, mau infak seperti Aisyah juga diperkenankan. Nah, ini Asma, seorang yang sangat dermawan dan membersamai Rasul SAW sampai akhir hayat Nabi SAW, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada Asma binti Abu Bakar ini usia yang panjang. Dikabarkan dia meninggal pada usia 100 tahun. Ya, dengan penjelasan ketika dihijrah dari Mekah ke Madinah, ya, usianya 27 tahun. Dan ketika dia meninggal dunia, ya, pada tahun 73. Jadi 27 ditambah 73, 100 tahun. Bahkan ada yang menyebut dialah wanita muhajirah yang terakhir yang meninggal dunia, Asma binti Abu Bakar. Dan ketika dia meninggal dunia, badannya, tubuhnya masih dalam keadaan sehat, gitu kan, masih segar, bahkan giginya tidak ada yang tanggal sama sekali, pendengarannya, telinganya juga masih kuat mendengar dengan baik. Artinya dia menjaga kesehatannya dengan baik. Nah, ini juga teladan bagi kita hari ini, teman sekalian, ya. Menjaga kesehatan itu penting karena dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kalau kita sakit, ya, mau sholat aja susah. Tapi kalau kita sehat, kita bisa, ya, melakukan banyak hal. Teladan berikutnya yang bisa kita lihat dari Asma binti Abu Bakar ini, jazakumullah, dia seorang yang sangat sayang dengan keluarganya, ya, termasuk dengan anak-anaknya dan bahkan dengan suaminya Az-Zubair bin Awam, walaupun pada akhir hayatnya mereka harus berpisah. Kita tahu Asma binti Abu Bakar Siddiq ini seorang yang sangat pencemburu dan menjaga perasaan itu. Ada kisah yang suatu saat ketika Asma binti Abu Bakar ini pulang, ya, pulang dari kebun kurma. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa dulu para sahabat, ya, para wanita di masa Nabi, mereka juga bekerja di ladang, gitu, ya. Walaupun dengan sesuai dengan fitrah mereka, ya. Jadi dia bawa kurma, ya, dari ladang, dari kebun, ya, begitu kira-kira, dan bertemu dengan baginda Rasul. Baginda Rasul bukan siapa-siapa, artinya dia adalah suami dari adiknya Aisyah, ya. Maka dengan hubungan itu, maka baginda Rasul membolehkan, ya, Asma ini, ya, untuk meletakkan bawaannya yang berat itu, ya, kurma tadi itu, ke unta Rasulullah dan mereka berjalan. Tapi Asma tidak mau. Mengapa? Dia khawatir, ya, pemandangan ini, tindakan ini akan membuat suaminya cemburu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita para ibu sekalian dimanapun berada yang bisa mengenal atau mengetahui program kita ini, bahwa kita harus menjaga perasaan itu. Makanya kalau tidak terpaksa banget, misalnya para ibu atau teman-teman yang sudah menikah ataupun belum bahkan menikah, untuk tidak boncengan dengan orang-orang yang bukan mahramnya, ya. Karena itu bisa membuat cemburu suaminya misalnya, kan, sebagaimana Asma binti Abu Bakar menjaga perasaan itu. Di tempat lain dikisahkan ketika itu ada seorang yang yang jualan begitu kira-kira, ya, entah jual buah-buahan atau apa, ingin berteduh di samping rumah, di atap rumah mereka, ya, di atap rumah Asma dan Az-Zubair suaminya. Nah, untuk menjaga perasaan, gitu kan, suaminya ini, maka Asma ini sandiwara dengan penjual ini. Kata dia, Pak, nanti, ya, kalau saya kata Asma bukan tidak mengizinkan jualan di sini atau naruh barang di sini, tapi untuk menjaga perasaan suami saya, maka kita atur. Jadi kata dia, izin ke suami saya, nanti saya pura-pura tidak setuju. Padahal saya setuju. Dan itulah yang mereka lakukan, gitu kan. Jadi penjual buah-buahan atau, ya, orang yang mampir ini dia pura-pura izin ke Az-Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam membolehkan, tapi Asma seolah-olah tidak membolehkan. Padahal dia membolehkan. Ini untuk menjaga perasaan suaminya. Nah, kendati demikian, ya, qadarullah pada akhir hayatnya mereka tidak bersama, karena ketika Az-Zubair bin Awam menikah dengan Atika binti Zaid, seorang janda yang masih terbilang rupawan pada waktu itu, ya, mengundang cemburu Asma. Asma binti Abu Bakar sangat cemburu dengan wanita ini, dan mereka kemudian pada akhir hayat atau kemudian di masa tuanya mereka harus berpisah. Dan ini pilihan. Maka dalam Islam, bercerai itu adalah suatu hal yang sangat dibenci. Abghadul halalin dallahi tolak. Suatu yang halal dibenci Allah adalah tolak. Tapi dalam kondisi tertentu dia menjadi pintu darurat untuk menyelesaikan masalah. Ya. Semoga kita bisa meneladani sosok Asma binti Abu Bakar Siddiq ini, ya, menjadi seorang mujahidah yang fisiknya yang kuat,
sampai kemudian tua, dia tetap segar bugar. Dan yang lebih penting dari itu, belajar dari kedermawanan seorang Asma binti Abu Bakar. Berapapun uangnya ada, diinfakkan. Barakallahu fikum jami'an. Kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.